Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Insinyur Suharini Eliawati MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, yang akan membahas pengembangan agroeduwisata di DKI Jakarta. Mari kita ikuti videonya. Ya, terima kasih Mbak Monica. Tadi dikatakan tak kenal maka tak sayang, Eli Suharini Eliawati. Saat sekarang ini saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta. Kawan-kawan semuanya, begitu kita bicara tentang Pemprov DKI Jakarta, kemudian namanya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, apa sih sesungguhnya? Seperti itu kan? Jadi yang namanya dinas kita itu mengamput urusan. Urusan pertama adalah tentang urusan pangan. Kemudian yang kedua adalah urusan kelautan dan perikanan. Dan yang terakhir adalah urusan pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan dan kesehatan hewan. Namun demikian pada sore hari ini saya ingin memberikan materi atau katakanlah menceritakan apa sih sesungguhnya yang ada di DKI Jakarta gitu. Jadi izinkan saya memaparkan bagaimana pengembangan agroeduwisata di DKI Jakarta. Ini saya coba memberikan paparan seperti itu. Sebelah kiri, gambar sebelah kiri adalah aktivitas kita, aktivitas semuanya ada di DKI Jakarta di kebun bibit Cilangkap, agroeduwisata Cilangkap. Kita ada luasan lahannya itu 19,5 hektar. Saat sekarang ini kita mengembangkan budidaya melon dengan kualitas grade A. Seperti itu. Kemudian yang sebelahnya adalah agroeduwisata yang ada di Jakarta Utara, namanya agroeduwisata Kamal Muara. Spesifikasinya di sana kita bisa menemui banyak varietas pohon tanah buah naga. Nah, spesifik di sana buah naganya itu buah naga yang manis dan sedikit berpasir. Karena apa? Karena airnya sudah termasuk air-air di sana. Seperti itu. Kemudian yang sebelahnya adalah kita sedang memanen belimbing dewi. Salah satu tanaman khas Jakarta yang ada di kebun bibit Ciganjur, luasannya 13,8 hektar di Jakarta Selatan. Nah, yang paling ujung sendiri adalah kita melakukan restocking. Apa itu restocking? Restocking adalah kita menebarkan ikan-ikan konsumsi air tawar yang ada di Cilangkap. Seperti itu. Slide selanjutnya, mohon berkenan dibantu. Saya ingin menjelaskan. Kalau tadi saya katakan bagaimana pengembangan agroeduwisata di DKI Jakarta, kita samakan dulu persepsinya. Apa yang namanya agroeduwisata? Jadi saya selalu menyebutnya begini, agro itu kebun, edukasi itu pembelajaran. Wisata itu bagaimana kita mempunyai rasa menyukai, enjoy, seperti itu. Jadi digabung agroedukasi wisata adalah mana kebun itu sebagai sumber untuk kita belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi ada pengetahuannya, ada pengalamannya, ada rekreasi, dan ada hubungan sampai ke akhirnya. Bagaimana suatu usaha bidang pertanian, kalau saya bicara tentang pertanian di sini, saya akan mencakup tentang perikanan dan ternakannya. Seperti itu. Ini yang simpelnya seperti itu ya, tentang agroeduwisata yang ada di DKI Jakarta. Kemudian slide selanjutnya, bagaimana kemudian Pemprov DKI Jakarta harus mengembangkan agroeduwisata di Jakarta. Karena jadi kawan-kawan semuanya, saya mau menceritakan sebelum pandemi seperti itu kita sudah melakukan kegiatan outdoor. Tapi kemudian terjadi pandemi awal tahun 2020, kita tiba dipaksa melakukan aktivitas sebanyak-banyaknya di rumah saja. Nah, kemudian 19 bulan berlalu, 20 bulan berlalu, saat sekarang ini Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP harus sudah menyiapkan kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh masyarakat Jakarta setelah selama ini kita menjalani aktivitas dengan sangat terbatas. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, latar belakang kita
memenuhi kebutuhan wisata outdoor masyarakat DKI Jakarta. Seperti itu. Jadi pada masa pandemi kita sebanyak-banyaknya harus mendapatkan sinar matahari. Nah, ini kita siapkan. Kita mempunyai 14 kebun bibit yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta dan 1 Kabupaten Pulau Seribu. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kontraksi ekonomi di Jakarta dan sekitarnya. Kawan-kawan kalau tahu bahwa DKI Jakarta menyumbang 17,6% perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, ternyata taruhnya sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi ternyata begitu luar biasanya, akhirnya apa? Akhirnya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Setidaknya sayur mayur, cabai kita tidak pernah membeli lagi, gitu. Jadi sebanyak-banyaknya kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat DKI Jakarta apa sih sesungguhnya yang kita lakukan pada saat kita di rumah saja. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menurunnya minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap pertanian. Nah, ini mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sebagai finalis, saya ingin memberikan gambaran yang senyata-nyatanya. Dulu zaman saya masih mahasiswa, waktu saya mengurus KTP gitu, ditanya pekerjaan orang tua, kita dengan bangga menyebut adalah petani. Nah, sekarang kita tidak ada lagi mengenal bahwa petani sebagai profesi. Ini yang salah satunya menyebabkan bahwa kemudian peminatan terhadap aktivitas bertani untuk generasi muda itu turun. Nah, tadi pagi kebetulan saya mengikuti konferensi seperti itu ya, konferensi yang diantaranya diisi oleh salah satu narasumber dari akademi, dari IPB katakanlah, dari Pak Rektor IPB waktu itu, tadi pagi. Beliau mengatakan bahwa terjadi penurunan minat untuk masyarakat generasi muda untuk sektor-sektor pertanian, perikanan maupun peternakan. Dan ini ternyata diiyakan, diamini oleh kawan-kawan kita yang tadi mendapat dari Indonesia bagian timur. Seperti itu. Nah, ini kemudian saya kembalikan ke kawan-kawan semuanya. Apakah kawan-kawan seperti ini atau tidak? Nanti mudah-mudahan akan dibuka diskusi lebih lanjut. Tapi perlu saya jelaskan di sini, di DKI Jakarta saya punya by name by address kurang lebih 800 sekian orang itu yang kita sebut petani milenial Jakarta. Umurnya antara 15 sampai 33 tahun. Seperti itu. Kemudian yang keempat, latar belakangnya apa? Adalah rendahnya nilai usaha pertanian di perkotaan dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Nah, begitu kita bicara tentang yang keempat ini, erat kaitannya dengan perubahan peruntukan lahan. Jadi biasanya kawan-kawan semuanya, kalau kita punya modal, kita punya tanah, pasti kita akan cenderung lebih memilih dibuat kontrakan untuk yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi ini yang melatar belakangi. Kami akan mencoba memberikan gambaran bahwa pertanian yang ada di DKI Jakarta adalah bukan berbasis lahan, tetapi berbasis ruang. Kemudian nanti saya ceritakan sedikit bagaimana kawan-kawan nanti bisa melakukan pemilihan produk-produk yang akan ditanam, yang akan dibudidayakan dengan luas lahan yang terbatas, tetapi mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Seperti itu. Slide selanjutnya adalah tujuan. Kami akan menggambarkan bahwa tujuan dari agroeduwisata, kami menyebutnya adalah AEW, seperti itu. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah usaha pertanian. Jadi, kalau semuanya ini adalah kawan-kawan yang berasal dari DKI atau sempat keliling di DKI Jakarta, saat sekarang ini mempunyai 625 gang hijau yang sudah kita jadikan agroeduwisata lingkungan. Kalau ada yang kenal rumahnya daerah Jakarta Selatan, ada Asmat. Jadi mereka itu satu gang dikelola oleh ibu-ibu semuanya, mereka menyajikan paket-paket wisata. Jadi kalau kita punya uangnya 5.000 seperti itu,
hanya mendapatkan 1 gelas aqua yang isinya adalah benih yang kita tanam. Itu boleh kita bawa pulang. Tapi kalau kita uangnya 25.000, nanti kita mendapatkan welcome yang berasal dari tanaman yang kita tanam. Telang. Kalau kita misalnya paket kita adalah 50.000 seperti itu, nanti kawan-kawan bisa diajak makan siang. Nah, makan siangnya di mana? Makan siangnya di kebun, di greenhouse. Apa saja yang dimakan? Teman-teman bisa panen sendiri, kemudian pada saat itu juga kita langsung menyiapkan makanan kita sendiri. Jadi bagi saya ini adalah sangat luar biasa sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, saya yakin kawan-kawan 20 orang finalis ini pasti mempunyai cita-cita yang demikian panjang untuk kedepannya. Mau kita jadikan apa nih masa depan kita? Indonesia, Jakarta, atau dari asal daerah kita berada? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita mempunyai tujuan membangun model percontohan pertanian modern, terpadu dan ramah lingkungan. Ini tadi saya sampaikan bahwa percontohan pertanian modern itu tidak harus menggunakan cangkul, tidak harus menggunakan tanah yang berkotor-kotor, tetapi kita bisa menggunakan smart garden namanya. Bagaimana tentang pengairannya, bagaimana tentang aktivitas kita, seperti itu, saya bisa sampaikan. Kalau suatu ketika teman-teman ada yang rumahnya Jakarta Selatan, daerah Ragunan, silakan datang ke Agro Eduwisata Ragunan. Di sana ada yang namanya nursery itu rumah semai seperti itu. Siramnya sudah pakai tetes, sudah pakai tinggal, kalau saya menyebutnya adalah dunia dalam genggaman. Jadi saya dari kantor seperti ini, saya bisa jam 5, saya sudah bisa setel. Saatnya tanaman-tanaman saya untuk disiram. Seperti itu. Kemudian yang namanya terpadu itu tidak hanya pertaniannya saja, tapi ada perikanan, ada peternakan, kemudian kita juga menyiapkan lahan parkirnya, kita juga menyiapkan spot fotonya, kita juga menyiapkan sarana olahannya, sampai kemudian bahwa kawasan itu adalah kawasan yang memang ada siklusnya. Sampahnya juga diolah di sana, kemudian digunakan punya untuk tanaman itu sendiri. Itu yang disebut dengan terpadu dan ramah lingkungan. Jadi tidak ada barang yang bekas yang dibuang, tapi semuanya didaur ulang kemudian dipakai kembali. Misalnya kaleng-kaleng cat seperti itu, kita lukis bagus-bagus dijadikan tempat duduk. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin meningkatkan kualitas lingkungan di perkotaan. Sesungguhnya kalau bicara tentang lingkungan, saya lebih luas lagi menyatakan bahwa tidak hanya lingkungan fisik, tetapi lingkungan sosial. Jadi kawan-kawan semuanya kalau ada yang punya halaman, punya tanaman, punya bunga, kemudian kita nyiram, ada tetangga kita lewat, pasti akan terjadi pembicaraan. Bahwa pasti akan terjadi komunikasi. Nah, ini yang saya sebutkan terjadi peningkatan kualitas lingkungan sosial kita. Nah, bagaimana sosial fisiknya? Udaranya misalnya, karena ada banyak tanaman, kemudian banyak kupu-kupu. Artinya apa? Artinya lingkungan udara kita itu bagus. Oksigen kita ada. Seperti itu. Jadi lingkungan di sini saya lebih menyukai lingkungan secara umum. Kemudian yang keempat adalah menciptakan lapangan kerja dan perekonomian masyarakat. Ini bagi saya adalah sangat tepat sekali. Momen ini dikatakan bahwa tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta sudah mencanangkan bahwa tahun kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Apa yang disebut ekonomi kreatif? Jadi tidak hanya bahwa kita harus bekerja di kantoran, tetapi ekonomi aktivitas apa yang bisa kita jadikan sebagai sarana yang bisa mengajak masyarakat kita untuk menghasilkan sesuatu. Itu yang bagi saya adalah yang namanya ekonomi kreatif. Nah, dengan adanya agroeduwisata ini bagi saya memberikan peluang untuk kawan-kawan semuanya mencapai tujuan ini. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan wahana yang tadi saya sebutkan, bagaimana tentang inovasi pertanian khususnya ke anak-anak kita. Contoh adalah tetangga atau cucu-cucu kami gitu ya, itu mengatakan bahwa dipikirnya nasi yang ada di piring itu tiba-tiba ada namanya nasi.
mereka tidak tahu bahwa nasi itu berasal dari padi, bahwa susu itu berasal dari sapi, tidak berasal dari pabrik, gitu. Jadi ini yang bagi saya adalah bangga rasanya sore hari ini saya diajak bergabung dengan kawan-kawan semuanya untuk kita sharing kira-kira apa ya yang ada di DKI Jakarta, kemudian di kawan-kawan semuanya selaku finalis Putri Bumi Indonesia tahun 2021 terhadap kondisi yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memberikan alternatif tempat wisata masyarakat di perkotaan. Tadi saya sebutkan, kalau namanya kita mau keluar DKI Jakarta, pasti berpikir, sudahlah macet, kemudian jaraknya jauh, kemudian kita butuh persiapan-persiapan khusus pandemi ini. Nah, salah satu tujuannya adalah kita ingin memberikan peluang, memberikan alternatif dari masyarakat Jakarta agar di sekitarnya cukup untuk melakukan rekreasi dengan anak-anak dan keluarganya, dan ini yang akan mengeratkan kembali hubungan kita, keluarga kita, dan tetangga kita. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah sebagai tempat pelestarian tanaman, teknologi, dan kearifan lokal. Kenapa saya bilang kearifan lokal? Contohnya adalah Kepulauan Seribu. Jadi ada satu varietas sukun, buah sukun di Pulau Seribu, itu yang rasanya beda dengan sukun yang kita tanam di Jakarta Darat, katakanlah seperti itu beda. Kemudian bagaimana nanti kawan-kawan tahu bahwa tanaman khas Jakarta itu diantaranya adalah pohon gambir, pohon kantil, rambutan, buah buni, buah jamblang. Itu bagi saya adalah bagaimana kita menciptakan kearifan lokal yang perlu kita pertahankan. Kemudian ada yang namanya cagar buah condet. Itu pun kita mencoba mengembangkan budidaya pohon condet, pohon duku dan salak condet. Seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita merangkul bahwa teknologi, bahwa inovasi tetap kita dorong seperti itu tanpa meninggalkan kearifan lokal masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana promosi dan pemasaran produk Jackpreneur. Begitu kita bicara tentang Jackpreneur, masyarakat, kawan-kawan semuanya tahu bahwa salah satu program Pemprov DKI Jakarta adalah menciptakan 200.000 Jackpreneur. Dulu namanya OKOC, kemudian berubah nama menjadi PKT atau Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Nah, sekarang namanya Jackpreneur. Alhamdulillah, sebelum selesai tahun 2022, DKI Jakarta sekarang sudah mampu menciptakan 200 sekian ribu. Nanti silakan saja dibuka datanya di jackpreneur.go.id. Nah, bagaimana dengan DKI Dinas KPKP sendiri gitu? Kami saat sekarang ini sudah ada 18.000 sekian Jackpreneur-nya. Ini mulai dari budidayanya sampai kemudian ke pemasaran. Nah, antara budidaya sampai pemasaran ini ternyata ada ruang antara yang bisa kita pakai sebagai peluang. Jadi kawan-kawan semuanya tahu yang namanya urban farming, hidroponik seperti itu adalah menanam tanah hanya cukup dengan air, dengan rak-rak instalasi khusus seperti itu. Nah, ternyata itu menjadi peluang. Ada kawan-kawan yang melakukan usahanya menyiapkan benih kangkung misalnya. Tetapi ternyata menjadi peluang juga sebagai menciptakan rak-raknya. Jadi bagi saya ini adalah menarik yang nomor 8 ini, bagaimana kemudian nanti kita semuanya bisa menjadi pelaku usaha. Seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa sasarannya, siapa sih sebenarnya sasaran kita Pemprov DKI Jakarta? Yang pertama adalah sentra pasaran. Kami punya yang namanya Taman Anggrek Ragunan. Itu kami mempunyai binaan-binaan seperti itu yang di sekeliling DKI Jakarta, kemudian kita jual ke sana. Ada kios-kiosnya. Nah, yang asiknya lagi di DKI Jakarta, kita bisa cashless membayarnya, tidak harus menggunakan uang tunai. Demikian juga dengan pasar bunga Rawabelong yang ada di Jakarta. Kawan-kawan semuanya pasti tahu. Nah, ini adalah salah satu pasar bunga potong yang terbesar dulu, sempat menjadi terbesar di Asia Tenggara.
Seperti itu. Tapi namun demikian dengan perkembangan waktu kita harus lebih inovasi lagi bagaimana caranya kemudian. Tadi saya sampaikan dunia itu cukup di genggaman kita. Jadi kawan-kawan kami, binaan-binaan kami, pedagang-pedagang di Pasar Bunga Rawabelong, saat sekarang ini sebesar mereka sudah online. Kerjasama dengan Shopee, kerjasama dengan Gojek, dan platform lainnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di Jakarta Barat juga ada yang namanya Sentra Flora Fauna Semanan. Nah ini pun semuanya melakukan pemasarannya dengan online. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kebun bibit. Tadi saya sampaikan DKI Jakarta mempunyai 14 kebun bibit, itu kan tanaman, kemudian mempunyai 8 balai benih ikan. Seperti itu. Kemudian mempunyai 6 rumah potong hewan unggas. Apa saja yang bisa dijadikan kawasan agrowisata? Semuanya bisa. Kalau kita membaca konsepnya Pak Menteri Parekraf seperti itu ya, Pak Sandi, itu kan semuanya beliau jadikan sebagai sasaran wisatawan, kan gitu kan? Itu yang akan kita terapkan juga di DKI Jakarta seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Balai Penyuluh Pertanian. Apa sih namanya penyuluh itu gitu? Di DKI Jakarta ada, masih mempunyai 54 petugas yang mendampingi masyarakat kita untuk melakukan transfer informasi, transfer teknologi yang belum punya. Seperti itu. Jadi kalau di Jakarta Selatan ada yang namanya Balai Penyuluh Pertanian, itu di Ragunan. Di Jakarta Barat ada yang namanya Balai Penyuluh Pertanian Kembangan. Jakarta Utara di Sukapura. Jakarta Timur mempunyai 2 lokasi di Cibubur dan Menteng. Kemudian Jakarta Pusat ada di Sumeneb. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah miniatur dinas KPKP ya adanya di BPP. Kalau kawan-kawan mau belajar tentang budidaya menanam kangkung, ya boleh saja, silakan saja. Ada yang ingin mengembangkan ternak kelinci seperti itu, ya silakan saja, ada di situ seperti itu. Kemudian lokasi lainnya adalah biasanya dikelola oleh komunitas atau lembaga tertentu. Saya sampaikan di sini, di antaranya adalah DKI Jakarta menyarankan untuk pusat-pusat perkantoran mempunyai ruang ketiga. Apa itu ruang ketiga? Ruang ketiga adalah kalau ruang pertama itu rumah, seperti itu. Ruang kedua itu kantor. Nah, antara rumah dan sebagian besar waktunya ternyata dihabiskan di kantor. Makanya kita sebut adalah ruang ketiga. Nah, apa sih sesungguhnya? Kalau kita punya rooftop seperti itu, atau punya balkon, kita jadikan menjadi tempat nongkrong. Kalau bahasanya anak sekarang, jadikan tempat nongkrong yang menyenangkan, tetapi aktivitas itu kita menyebutnya adalah ruang ketiga. Jadi antara kantor dan rumah itu namanya ruang ketiga. Contoh kalau kawan-kawan mau melihat, selalu saya sampaikan, yang terbaru bentukan saat sekarang ini bulan November adalah di lantai 2 rooftopnya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Sasarannya apa? Sasarannya adalah bagaimana keluarga yang menunggu atau pasien yang sudah berangsur sembuh itu suatu garden healing ya, healing garden ya, seperti itu. Nah, kalau di kantor-kantor misalnya teman-teman boleh kalau misalnya ke Jati Baru ada yang namanya salah satu dinas kita Cipta Karya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, CKTRP. Seperti itu. Itu di lantai 2,5-nya itu dibentuk yang namanya taman. Yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah kita-kita sendiri, mereka-mereka sendiri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi 2021 dengan narasumber oleh Insinyur Suharini Eliawati MSI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Berbagai penjelasan tentang agroeduwisata di DKI Jakarta dijelaskan dengan lengkap dan dapat menambah wawasan para finalis Putri Bumi Indonesia 2021.